warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Idus Kristika saya. dan saya Rafaela Lukmanto. Kami berdua merupakan delegasi dari SMA Budi Utama Yogyakarta yang mengambil penelitian cabang lingkungan dengan judul Pemanfaatan daun kelor sebagai bahan dasar nanoteknologi untuk mendeteksi logam berat dalam air. Pada kesempatan hari ini saya akan membuka dengan latar belakang. Pencemaran logam berat dalam air menjadi isu lingkungan yang semakin mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan sifat logam berat yang toksik dan tidak dapat terurai, dan cenderung terakumulasi dalam rantai makanan, menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sensor berbasis nanoteknologi dengan menggunakan daun kelor sebagai material utama untuk mendeteksi keberadaan logam berat dalam air secara selektif dan berwawasan lingkungan. Nah, daun kelor ini kita pilih karena mengandung senyawa aktif yang memiliki afinitas tinggi terhadap ion logam berat. Selanjutnya pada bagian hipotesis. Yang pertama, hipotesis alternatif. A. Daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan sensor nanoteknologi untuk mendeteksi logam berat dalam air. B. Sensor berbasis ekstrak daun kelor memiliki sensitivitas dan selektivitas tinggi dalam mendeteksi logam berat pada konsentrasi rendah. Dan yang kedua, hipotesis 0. A. Daun kelor tidak dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar sensor nanoteknologi untuk mendeteksi logam berat dalam air. B. Sensor berbasis daun kelor tidak dapat menunjukkan sensitivitas atau selektivitas yang signifikan. Bagian metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan eksperimen kuantitatif yang menguji potensi ekstrak daun kelor dalam sintesis nanopartikel untuk bahan dasar sensor kimia. Pendekatan kuantitatif digunakan karena pengukuran seperti absorbensi, LOD, sensitivitas, dan regresi linier menghasilkan data numerik. Dan selanjutnya B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025 di Laboratorium Kimia SMA Budi Utama, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga akan dilakukan di beberapa universitas mitra dari SMA Budi Utama. Langkah kerja utama dimulai dari ekstraksi daun kelor, sintesis nanopartikel, dan pembuatan sensor baru pengujian. Berikut adalah teknik pengumpulan data dan analisis datanya. Langkah yang pertama, kita akan menyusun data dalam tabel. Data absorbensi sensor terhadap konsentrasi logam akan dimasukkan dalam tabel sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis regresi linear, uji keandalan sensor, dan juga uji selektivitas. Analisis regresi linear akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS Statistics versi 3.1. Data ulangan dari hasil percobaan akan diuji dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan perhitungan terhadap nilai rata-rata, simpangan baku, dan koefisien variasi berdasarkan hasil ulangan pengukuran. Dan yang kedua, nilai koefisien variasi yang kurang dari 10% umumnya dianggap menunjukkan tingkat keandalan yang baik pada kinerja sensor. Uji selektivitas sensor dilakukan dengan membandingkan respons sensor terhadap berbagai jenis ion logam guna menentukan tingkat sensitivitas relatif terhadap masing-masing logam. Analisis statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menguji signifikasi perbedaan respons sensor antara jenis logam tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan kemampuan sensor berbasis daun kelor dalam mendeteksi logam berat sebagai berikut ini. Untuk memudahkan dalam memahami semua data, baik kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh pada penelitian, akan dibuatkan tabel dan grafik seperti berikut ini. Inilah kedua grafik yang kita bisa gunakan dalam penelitian kali ini. Sama-sama menunjukkan hubungan konsentrasi logam berat terhadap sensor, namun yang satu lebih berfokus pada absorbensi dan yang satunya berfokus pada respon. Dan selanjutnya untuk hasil dan kesimpulan yang diharapkan, sensor yang dikembangkan dari ekstrak daun kelor menunjukkan potensi sebagai alat deteksi logam berat yang ramah lingkungan karena mampu memberikan respon visual atau elektrik yang meningkat seiring naiknya konsentrasi logam berat. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara konsentrasi logam berat dengan nilai respon sensor yang mampu mendeteksi hingga konsentrasi rendah. Daun kelor ini kan dipilih karena mengandung senyawa aktif dan gugus fungsi yang memungkinkan interaksi dengan ion logam berat sehingga sensor yang dihasilkan bersifat selektif dan sensitif baik melalui perubahan warna maupun respon elektrik. Hasil analisis statistik seperti regresi linear atau uji ANOVA juga menunjukkan bahwa sensor ini layak digunakan karena memberikan hasil yang stabil, akurat, dan efektif dalam berbagai konsentrasi logam berat.